wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Bapak kami ke kantor Ibu Provinsi Lampung. Saya pribadi selaku Ketua Ibu Provinsi Lampung mengucapkan dari teman-teman daerah khususnya seluruh kabupaten kota yang menyampaikan salamnya untuk Bapak dan Ibu Edwin. Nanti mungkin ada pertanyaan dari kabupaten yang diwakili oleh saya, yang rata-rata mungkin kalau ini cuma 20 pertanyaan dari juga nanti ada dari satu dua kawan yang coba-coba ngobrol-ngobrol santai yang karena terus terang setelah kantor ini ada, memang yang pertama kali kita minta hadir sini Bapak dan Edwin di sini gitu. Jadi kita mulai aja ya. Jadi begini Pak dan Edwin, dang aja gitu. Jadi saya keliling beberapa kabupaten di bulan puasa kemarin. Hampir semua kabupaten menanyakan masalah yang kita taruh bahwa Bapak duduk sebagai penasehat, dan di beberapa media surat kabar cetak ataupun elektronik sudah keluar ada pernyataan Bapak dan Ibu Edwin mencalonkan diri menjadi wali kota Bandar Lampung. Kenapa kok dari Iwo Provinsi belum ada briefing gitu untuk permasalahan ini gitu kan? Karena selaku penasehat kan harusnya kita ada kayak mana gitu kan. Terus terang menganggap untuk seorang calon gubernur itu kayaknya lebih pantas gitu kan. Kenapa di wali kota gitu? Itu pertanyaan dari kabupaten Pak Muri, bagi mereka yang memang melihat Bapak ini sosok yang lebih layak ada di provinsi gitu. Terima kasih. Kenapa Iwo nggak gitu ya? Yang salah Iwo, bukan Nana. Iwo yang salah. Tulis Iwo yang salah. Penasihatnya dia cuekin ya, Iwo yang salah ya. Ya kan? Sekarang aku salah ya? Iya. Siap. Udah ngaku salah, kasih hadiah lagi gitu. Pertanyaan masih salah juga lagi jawabannya. Jadi ingin beribadah. Jadi ibadah itu lebih mulia di mata Allah ya, daripada status sosial. Pada saat kita mengakhiri di dunia, orang nggak tanya pangkat saya bintang 2. Orang tidak menanya kekayaan saya. Orang nggak nanya sekolah saya sampai S3 doktor. Orang nggak nanya pangkat saya sampai itu. Maksud saya nanti setelah saya mengakhiri hidup, yang ditanya itu ibadah. Bekal saya nanti untuk mengakhiri hidup saya itu ibadah. Jadi saya tanggalkan status sosial itu. Karena yang akan membawa saya nanti jadi baik, rahmatan gitu ya, ibadah gitu. Jadi ibadah itu lebih mulia di mata Allah. Marilah kita lakukan ibadah gitu. Badan masih sehat, masih kuat, punya pikiran, punya pengalaman gitu. Saya punya pulang kampung, seperti saya di Kapolda Lampung kan, Lampung coba turun angka 32%. Polisi ada di mana-mana, kalian rasakan itu. Kalian sering mendampingi saya di Polda itu. 80 wartawan setiap hari kalian makan sama saya ada diskusi di Polda itu. Setiap hari kalian kumpul sama saya. Mana ada wartawan tak kumpul sama saya? Susahnya cari wartawan, susah. Ya kan? Katanya kalau nyari pimpinan susah. Sekarang saya cari wartawan susah untuk jadi Kapolda itu. Ya kan? Kumpul di ruangan saya terus jam 5 sore, ya. Kayak gini lah duduknya itu. Kita pindah ke sebelah, makan. Makan itu kan nasi lauk itu, rame gitu kan. Ibadah, pulang. Setiap jabatan saya, rakyat terus senang. Gitu. Ya. Saya pengen saya bekerja itu bermanfaat buat siapa saja. Bukan saya mau populer, bukan saya mau nambah tinggi martabat saya, mau meninggikan kekayaan saya, tapi bagaimana saya lihat pekerjaan saya itu dinikmati oleh semua orang. Contoh kalau diskusi, bagaimana sih Lampung ini Bandar Lampung macet-macet, saya bagaimana bikin tidak macet, saya bikin ada polisi di mana-mana.
Bagaimana sih di Lampung waktu saya itu tidak ada begal? Nah, saya buat patroli di mana-mana. Setiap saat ada patroli di kampung-kampung, di setiap kabupaten, nah, supaya orang mau melakukan kejahatan tidak ada polisi, kejahatan ada polisi. Nah, gitu. Kemudian bagaimana rakyat senang? Nah, bikin kantor di luar supaya kamu silakan datang. Jangan di ruang AC itu pakai tenda. Nah, ayo apa ada semua persoalan. Apalagi nanti kalau saya jadi wali kota. Semua persoalan apa sampai soal tanah, soal padi, soal pupuk, soal apa deh, PDAM, listrik, silakan. Apalagi perizinan bangunan, soal sekolah, ayo. Waktu itu saya hanya bidang keamanan. Kalau sekarang menjadi wali kota bidang semuanya. Saya ingin bikin orang senang. Bayangin wali kota itu kan hanya pangkat kombes saja. Saya udah bintang 2. Gitu. Tapi saya melihat kota ini sudah baik ya, dipegang Pak juga baik. Saya ingin bikin baik lagi. Saya bikin 3 kali lebih baik. Ya. Saya bilang Bandar Lampung 3 kali lebih baik. Bandar Lampung harus kota mendunia. Bandar Lampung harus kota teraman di Indonesia karena Kapoldanya jadi wali kota. Gak boleh lagi lah. Ini perempuan-perempuan ini malam-malam takut. Gak ada, aman 24 jam. Wali kotanya mantan Kapolda. Provinsi Lampung saja, saya turunkan angka kejahatannya 32%. Provinsi Lampung itu zona merah, saya turunkan jadi zona hijau. Lampung terkenal begal, tidak ada begal. Narkoba di Lampung nomor 5 turun ke nomor 16. Lampung daerah konflik nomor 6 turun ke nomor 15. Nggak ada lagi supir nginap di Bakahuni. Nggak ada lagi supir nginap di rumah-rumah makan padang pinggir jalan. Lolos sampai ke Aceh. Karena ada pasukan saya suruh tunggu. Untuk apa pasukan itu? Kalau mereka bilang, saya capek Pak, itulah tugasmu. Wah, saya jaganya di hutan Pak, di hutan. Iya, itulah tugasmu. Kamu bikin senang mobil-mobil yang liwat, jamin mereka senang. Kalau kamu digaji loh, ya itu tugasmu. Nah, saya bikin mau bikin senang masyarakat. Ngapain? Apel pagi 8.000 orang di Polda, di Polres, apel selesai jam 9. Sementara kalian mau ke kantor, tengok macet. Nah, terganggu. Anak sekolah mau sekolah jam 7, lewat 10 menit terlambat. Orang mau ke kantor sudah apel, terlambat jalan. Ngapain? Apel. Udah nggak usah apel. Selesai kamu melaksanakan tugas sampai jam 10 pagi baru apel. Nah, itu strategi. Supaya apa? Masyarakat senang. Orang yang mau ke pasar enak, orang yang mau ke kantor enak, orang yang ngantar anak sekolahnya enak, orang yang kerja di pabrik enak, karena lancar. Nah, untuk apa? Anggota capek lah kamu. Tapi ingat tuh, kamu digaji negara, digaji rakyat. Nah, tugasmu itu bikin orang aman, bikin orang terayomi, bikin orang kamu lindungi, kamu jaga. Itu tugasmu. Ya kan kamu lihat sendiri, Kapolda pulangnya jam 11 malam terus. Dia ada hari. Kalau hari itu ke-8, saya masuknya ke-8. Untuk aja hari itu hanya ke-7 aja, hari Minggu. Kan? Kita lihat Sabtu Minggu masuk juga Kapolda jalan saya masuk. Coba kalau hari itu pertama kali ke-8, masuk dua atau hari ke-8 dua. Untuk apa? Mungkin rakyat tenang. Untuk apa? Ibadah buat saya. Ibadah buat saya untuk apa? Ya, di akhir hidup saya disenangi Tuhan. Nah, ya kan, karena saya banyak berbuat ibadah. Sekarang saya mau cari apa? Mau cari pangkat. Wali kota itu hanya pangkat kolonel. Saya sudah bintang 2. Terus malu, nggak main malu, saya mau ibadah. Saya mau ibadah. Gitu. Saya mau bekerja untuk melayani kalian semua jadi enak. Coba kalian tuh. Mana ada wartawan ditolak sama saya? Kapan susah wartawan ketemu saya? Di mana? Tidak ada. Justru kumpul sama saya. Gitu. Ada orang susah menemui saya sulit? Nggak ada. Ada orang miskin menemui saya sulit? Nggak ada. Orang kantor di tenda tinggal datang isi absen tuh. Ada 60 orang tiap hari. Tapi saya terima. Coba kalau ada orang kedatangan tamu 5 orang itu udah pusing gitu. Dan 2 orang aja lah, yang lain suruh pulang aja. Saya enggak 60. Bahkan sampai 90 saya layani sampai jam 9 malam. Ayo, kenapa?
ya kamu senang. Ya, ini tugas saya. Capek, tapi ibadahnya dicatat Allah. Nah, itu yang saya bilang. Ya, status sosial kita kalah sama ibadah. Kenapa saya begitu? Badan sehat, masih gagal udah. Masih bisa lari 10 kilo. Naik gunung Pusagi. Ya masih berani saya. 3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Naik gunung Pusagi ya. Lalu sama dia tuh. Dia mendampingi saya terus. Takut kita udah terpleset tadi kan. Naik di gunung Pusagi. 3 bulan yang lalu sama rombongan tuh. Naik. Masih bisa kan? Masih kuat. Jadi saya merasa badan masih bagus, masih sehat, masih punya pikiran, punya pengalaman. 13 provinsi saya pernah, 187 kota dan kabupaten saya sudah datang. Saya banyak pengalaman. Makanya waktu saya jadi Kapolda, angka kejahatan bisa turun. Kampung saya loh, ya kan? Jangan disebut Raja Begal di Lampung. Bagaimana saya orang Lampung, nggak boleh Lampung, tahu kearifan lokal Lampung, begal nggak ada, alhamdulillah. Narkoba nomor 5 besar Indonesia turun ke nomor 16. Kenapa kampung nggak ya? Pernah jadi Kapolsek terbaik di kampung orang. Pernah jadi kepala sekolah polisi terbaik di kampung orang. Pernah jadi direktur tipikor terbaik di kampung orang. Nah sekali-sekali pulang kampung, nah jadi Kapolda fenomenal. Apa? Karena angka kejahatan turun. Karena ini kampung saya. Nah sekarang saya pulang ke pensiun gitu. Ya kemarin waktu saya dari Kapolda dicalon gubernur, nah, nanti aja lah, tunggu pensiun aja. Pas sudah pensiun nggak ada lagi pencalon gubernur. Yang ada wali kota ya sudah wali kota. Apa-apa. Nggak ada yang mengatakan turun derajat. Nggak ada. Memang derajat itu biar dari pangkat, bukan. Sekali lagi salah. Justru kita angkat pangkat kita angkat kekayaan kita itu karena ibadah. Yang mengangkat derajat kita, martabat itu ibadah, bukan pangkat. Ada pangkat kerja juga nakal. Ada yang sudah punya jabatan korupsi juga. Nah, ya kan? Ada tukang jamu nggak korupsi, tukang beca nggak korupsi, tapi pangkat tinggi korupsi juga. Mana yang benar? Ibadah ini yang mengangkat. Ya, kerja saja, saya mau pulang mau kerja. Kalau digaji rakyat, nggak mungkin jadi wali kota korupsi. Orang direktur tertikor Mabes Polri terbaik gimana mau jadi korupsi? Nggak mungkin jadi korupsi, ya kan? Harus diberantas Lampung. Nomor 7 terkorup dari 34 provinsi Lampung. Nomor 7 dari 34 provinsi. Padahal salah satu putra daerahnya itu tipikor terbaik. Ya kan? Nggak boleh. Pilkada termahal nomor 5 dari 34 provinsi. Gimana pilkada? Masa 30 miliar, 20 miliar, 15 miliar? Gajinya aja 1,8. Ya, 30 juta gajinya. 30 juta kali 5 tahun. 5 tahun itu 5 tahun itu berapa bulan? 12 kali 60 bulan. Sekarang 60 bulan kali 30 juta. 1,8 aja gaji. Lo mau jadi wali kota ngeluarin duit pakai sembako, masih banner banyak-banyak. Nah, belum serangan pajar buat acara gede-gede. Gimana saya mau terima gaji 1,8? Loh, kok saya ngeluarin duit sampai 5 miliar, 10 miliar, ada apa? Ini merusak perpolitikan kita. Akhirnya calon-calon itu mana yang kuat uangnya, yang kuat sembakonya, kuat bannernya, kuat acara-acara hebat-hebat, habis duit. Mutunya nggak ada, kepemimpinannya nggak ada, visi-misinya nggak ada, ide-idenya nggak ada, kepilih juga. Ada banyak orang yang pintar-pintar itu nggak punya kemampuan untuk itu. Banyak. Akhirnya ya itu orang-orang tadi, nah, dia pasti akan berusaha loh. Masa jadi wali kota nomor 30 miliar,
buat terima aja 1,8 miliar, ini gimana caranya mengganti ini? Nah, rusak kan? Gitu. Ya dong, keluar duit 30 miliar, gaji 1,8. Kemana tuh yang 28 miliar tuh? Harus pulang tuh. Ya enggak? Kalau saya nggak mau, mana pakai sembako kan? Mana kamu lihat ada banner saya? Nggak ada. Nggak ada. Mana saya mau ke kampung-kampung? Enggak. Belum waktunya kampanye kok. Banner ada satu banner di perapatan aja 8. Apa orang musim lihat ini sama? Itu sama untuk satu perapatan aja sama foto itu. Memang mau jadi wali kota itu mau populer. Kalau saya nggak mau populer jadi wali kota, tapi bagaimana saya jadi wali kota bermanfaat buat masyarakat? Itu yang penting. Kalau populer untuk apa? Kalau nggak bermanfaat. Sama saya waktu Kapolda itu pulang jam 12 malam. Untung tidak ada hari ke-8, ke-7 saja. Apa yang saya? Ya, biar masyarakat senang. Gitu loh. Saya bikin kantor di luar itu biar masyarakat puas datang. Ngapain kita lapor jauh-jauh ke Jakarta sana? Ini Pak Kapolda ada depan mata saya, tinggal antri aja, antri sana. Yang mau dia masuk, ada apa-apa, ada babu tanya, bebas. Kan kalian ada di situ nyorotin tuh, mau dilihat orang, ada yang TV-nya langsung itu apa, live gitu kan, nah, silakan, nggak ada yang ditutupin. Maksudnya apa? Ya rakyat tuh polisi juga berubah jadi apa, revolusi mental loh, begitu. Jadi jangan lagi loh meres apa ya. Dan itu juga saya nanti jadi wali kota buka kan semua perangkat saya kita terima masyarakat. Persoalan apa? Supaya senang, enak. Jangan membuka kantor itu masyarakat aja lari jemput. Nah, kalau saya enggak, justru cari buka kantor itu nyari masyarakat saya. Diumumkan oleh wartawan besok Pak Ike akan ada di Enggal. Ayo Bandar Lampung berduyun-duyun datang situ. Terima apa persoalan? Persoalan sekolah anaknya, persoalan air, persoalan banjir, apa lagi? Persoalan apa? Pajak bumi bangunan. Ada persoalan apa lagi? Sampaikan di situ supaya kita selesaikan, supaya masyarakat juga tahu, gitu. Di mana kesulitan pemerintah juga masyarakat tahu. Masyarakat juga tahu apa yang nggak dikerjakan pemerintah. Padahal ada kesempatan untuk mengerjakan itu nggak dikerjakan. Nah, tahu itu. Itulah saya mau kerja itu aja, gitu. Bukan mau populer, bukan. Saya nggak mau populer, gitu. Bukan mau kaya. Itu cukup aja, cukup gitu, bisa nyekolahin anak saya 2 istri, sudah kami ngurus keluarga kami. Nah,